Ya, silakan. Terlalu jelas atau terlalu bingung? Bingung, Prof. Kayaknya terlalu mudah ini ya. Bingung. Bingung ya. Nah, kalau Permisi, bingung Pak. yang matematik nggak apa-apa, nanti anu aja. Yang penting esensinya tercapai ya. Saya tuh lagi lihat sebenarnya waktu baca bab 3 ini, Pak Dim. Jadi yang saya lagi mikir apa yang harus saya tulis untuk tesa, antitesa, dan sintesanya sebenarnya gara-gara ini. Untuk tesis saya gitu aja, untuk disertasi saya. Karena agak untuk kasus saya kebetulan terlalu general jadinya, nggak scientific gitu. Itu aja yang saya sambil mikir tadi. Anda Kebetulan baca. kasusnya apa, Pak? Kenapa? Kasusnya apa? Judulnya apa? Saya tuh mau buat apa namanya halal dictionary atau halal scopus dengan menggunakan knowledge graph gitu. Jadi itu cuman kayak terlalu aplikatif jadinya, bukan scientific. Itu yang saya lagi jadi kepikir sih sebenarnya gara-gara baca buku ini. Gara-gara baca bab ini. Ya, itu makanya ini kan semua baru tahun awal kan ini? Saya semester 2, Pak Dim. Iya. Pembimbingnya siapa itu ya? Prof Bambang. Lianto? Iya. Oh, Prof Bambang. Oh, biasanya kontrol-kontrolan. Ini beliau anu ya? Beliau lagi tertarik untuk areal apa halal. Oh, halal ya. Ya, waduh, saya kebetulan bukan jago saintifik masalah halal haram ini ya. Nggak apa-apa sih Pak. Cuman makanya saya bilang tadi saya bingung karena, aduh kok susah banget ya, itu aja sih. Belum nemu aja, mudah-mudahan nanti dapat inspirasi habis ini. Ya, kalau menurut saya yang jadi isu halal haram itu kan halal haram menurut Tuhan itu kan nggak ada yang tahu ya. Sekarang maksud saya kan semua tergantung penafsiran ya. Ya mungkin yang masih bisa diulik itu bagaimana dia representatif masalah testability-nya. Berarti harus melibatkan Nahdliyin, Muhammadiyah, Persis, semua golongan. Ya. Iya. Bagaimana sistem itu bisa testable ya. Ya, tapi saya nggak terlalu paham itu ya. Makanya memang ini diberikan di loh. Anda kok bisa semester 2 ya? Berarti doktor tuh bisa masuk Januari ya? Kemarin karena ada LPDP dosen, Oh, iya. jadi dibuka di genap. Ya. Waktu itu saya ada juga yang punya tema machine learning untuk mengenali tarian itu. Setelah ikut kuliah ini langsung ubah judul. Banyak yang langsung ubah judul setelah kuliah ini. Jangan khawatir. Nggak ada masalah. Kan kita memahami, ini kan tujuan kita apa begitu kan. Sebenarnya riset aplikatif itu berguna juga gitu. Selama masih bisa dibuat kerangka pengujian ilmiahnya ya, sehingga sesuatu itu menjadi bernilai ilmiah. Ya pelan-pelan, jangan diubah sekarang, ini baru kuliah pertama. Nanti makin ke sana kan makin luas lah ya. Amin, mudah-mudahan Pak Din, terima kasih doanya. Oke. Assalamualaikum Prof. Izin bertanya Prof. Ya, silakan. Saya dengan Trinopiani Damayanti, ini terkait dengan apa tadi yang telah diterangkan. Saya jadi sedikit juga sama. Mungkin ada jadi rancu ya. Gini Prof, kalau misalnya ada sebuah riset ya, kalau kita meriset sesuatu yang mungkin kita belum bisa dapat kita uji secara eksperimen, maksudnya dengan pengujian real di lapangan, tapi kita akhirnya membuktikannya dengan sebuah bantuan simulasi gitu ya. Dan biasanya nih kayak misalnya kayak saya kan mungkin ke arahnya lebih banyaknya ke arah matematikanya.
Nah, terkadang kita kan akan memberikan sedikit asumsi gitu dengan matematika tersebut dengan berupa variabel yang mempengaruhinya. Nah, apakah itu termasuk kontradiksi atau gimana ya? Jadi tadi kayaknya jadi rancu. Jadi saya berpikirnya. Nah, itu aja sih, Prof. Makasih. Bidang penelitiannya apa, Bu? Kalau saya memang ke arah optik, ke arah komunikasi optik. Nah, terus Ibu mensimulasikan apa nanti rencana? Ini aja sih, Prof, kayak spatial filter. Kalau sekarang itu mungkin lebih ke arah untuk multiple access-nya. Nah, itu kebanyakan kan kita biasanya melakukan sebuah simulasi gitu ya. Nah, itu ada bantuan mungkin kita mengasumsikan misalnya kalau noise, kita pakai misalnya, kita anggap white noise gitu ya. Ya, seperti itu. Itu masuknya jadi ya nggak apa-apa. Itu bagaimana, Prof? Kita kan tahu bahwa electrical engineering dan informatics ini maupun seluruh science itu kan tidak lepas dari sifat logik sama testable. Nah, logik ini ada kembangannya lagi, makanya tadi saya ngomong masalah matematik ya. Karena ada perkembangan baru sekarang cukup banyak ya. Orang yang risetnya itu malah di pengembangan kreatif pakai algoritma di level matematik ini. Nah, itu Ibu posisinya ada di penerus-penerusnya Euclides, Bu ya. Artinya apa? Ya nggak apa-apa sejauh kita tahu bahwa memang kontribusi kita itu di sana gitu. Memang ini belum menjadi bagian sains betulan begitu ya. Tapi bagian matematis atau teoritis matematis dari sebuah pengembangan ilmu. Jadi nggak ada kontradiksi. Ya. Bidang saya juga itu, misalnya kontrol attitude satellite. Ya kita mengujinya paling banter di model gitu. Bahwa algoritma kita ini bisa digunakan untuk mengendalikan model kendali sikap satelit. Ya. Dan hasil simulasinya berbagai skenario itu kita tunjukkan. Ternyata cukup bagus. Nah, pesan saya barangkali mungkin tolong dihindari confirmation bias. Confirmation bias itu kalau kecenderungan seorang peneliti untuk membenarkan hipotesanya bahwa teorinya itu bagus. Nah, jadi ketika melakukan simulasi itu tolong dicari worst case skenario. Malah spirit kita menunjukkan bahwa model kita itu lemah dan jelek gitu. Jadi kita harus ada skeptical thinking. Hipotesis kita ini kurang kuat. Jadi harus kita uji dengan pengujian yang sangat banyak. Nah, banyaknya sih sebetulnya nggak terlalu penting. Tapi kita coba cari titik-titik lemah ya. Titik-titik yang kita curigai dalam model itu ya tidak bekerja dengan baik. Kalau di taraf simulasi saja sudah tidak bekerja dengan baik, apalagi kenyataan kan Bu ya. Kalau di satelit itu kalau di simulasi udah jelek, sudah nggak akan dilakukan mungkin ya Pak Medi ya. Laras Pak Dim. Gimana Pak Medi bisa ikut sharing Bapak? Iya, jadi mungkin salah satu aplikasi Madroni Pak Dim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi di dalam satelit itu ada dua besar yang tadi sempat disebutkan ya. Satu gravitasi, yang satu lagi elektromagnetik, gitu Pak Dim. Jadi gravitasi itu keniscayaan ya, pasti ada. Merambatnya seperti apa, seperti Pak Dim sampaikan, itu kita sudah
saat NASA maupun European Space Agency itu kan sudah berusaha mengukur seluruh gravitasi di permukaan bumi yang ternyata tidak konstan. Kalau di kutub utara begini, kalau di ekuator begini, terus ternyata kalau bumi itu kandungan mineralnya lebih tinggi logam, gravitasinya lebih tinggi gitu kayak gitu, itu ternyata luar biasa. Termasuk di Bermuda Triangle itu ada area di mana gravitasinya itu lebih tinggi dari rata-rata. Nah, di dalam kepentingan satelit, satelit itu di atas bumi, ketinggian dan orbitnya tergantung dengan gravitasi. Padahal gravitasi yang kita kenali tadi kan tidak menentu gitu ya Pak Adin. Dan ternyata dia juga time variant, tidak konstan. Kalau ada kegiatan gunung berapi, gravitasinya berubah di sekitar itu. Nah, hubungannya dengan satelit tadi diambil boundary condition, tadi disebutkan, yang di dalam kebutuhan kita cukup secara operasional, sudah cukup bidang itu. Jadi antara set A dan set B gitu, bisa dipakai untuk yang kita bisa kontrol. Di luar itu, wah jangan sampai gitu, karena mungkin kita nggak bisa kontrol. Jadi mempermudah kita. Nah kalau kita secara sains tadi untuk mengetahui exact, ya harus diukur semua dan setiap saat dihitung. Tapi di dalam penggunaan praktis, mungkin tadi contoh sebagai ini, wah terlalu praktis. Nah itu kita menentukan boundary condition yang kalau istilahnya kegunaannya masih memungkinkan, cukup penting. Jadi kemaslahatan ya, ini kegunaannya di mana nih? Kalau terlalu detail ternyata nggak berguna juga gitu, rumit. Jadi kita potong sampai di mana masih berguna dan kita bisa kontrol. Gitu. Yang kedua itu elektromagnetik, Pak Adin. Elektromagnetik ini kan luar biasa, walaupun secara matematik exactly defined, tapi kita juga tidak pernah tahu itu polarisasi misalnya. Polarisasi itu tidak pernah kita kenali bagaimana dia berlaku ya, berbehaviornya pada saat dia bertemu dengan uap air. Padahal uap air itu ada di mana-mana gitu Pak Dim ya. Nah, uap air tergantung dari kecepatannya jatuh ke bumi, misalnya kalau hujan, atau besarnya titik air itu, dia bisa membelokkan polarisasi, bisa menjadi linear, sirkular, bisa kemana-mana gitu. Walaupun persamaan Maxwell-Schrödinger exact, tapi kenyataannya kita di dalam praktis cukup pusing untuk memastikan sebenarnya polarisasi dia di mana pada saat itu. Nah itu kita dalam praktek dibatasi dengan tadi kegunaan ya. Pada saat kita membutuhkan, ya pokoknya kalau masih di bawah 1/1000-nya gitu. Nah, jadi mereka kan berubah-ubah terus sih. Ke kiri, ke kanan, linear ya, right hand, left hand polarisasi atau vertikal, horizontal, berubah-ubah terus setiap saat gitu. Karena uap air di antara satelit dan user ini tidak pernah kita bisa ketahui. Maka dibatasi dengan pada level 1/1000-nya sudah cukup berguna lah gitu. Ya syukur-syukur 1/10.000-nya gitu. Tapi kalau kita mau mengejar sampai persamaannya sampai itu, mungkin kita tidak bisa ya secara teori akademik ya, tapi secara kemaslahatan mungkin Pak Dima, karena ilmu yang berguna itu kan lebih penting daripada ilmu yang mungkin sulit dipahami gitu. Nah itu praktisnya seperti itulah Pak Dim. Mungkin nanti kalau ada kesempatan cerita lebih lagi. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Medi. Jadi Putri dan tadi Bu siapa lagi ya? Ini pembahasan kita masih panjang ya. Tadi seperti dicontohkan Pak Medi ya. Nanti kita habis ini kita baru dasar banget prinsip ya. Nanti 2 minggu lagi mungkin ya kita akan bicara teori-teori kebenaran. Nah itu kebenaran yang kita bicarakan hari ini baru kebenaran konsistensi. Nah, nanti kalau teori empirical itu pencarian saintifik ada yang namanya kebenaran korespondensi. Artinya semua kebenaran itu harus di cross check dengan data empirical, dengan
kenyataan empirik. Tapi belum selesai, belum bisa memecahkan persoalan jenis-jenis kebenaran itu nggak cukup hanya dengan konsistensi dan korespondensi. Nanti ada yang disebut kebenaran praktikal, tadi yang disebut Pak Medi. Bahwa sesuatu disebut benar itu kalau bermanfaat buat kita. Ya. Contohnya ya kasih sayang seorang ibu ke anak itu kebenaran yang praktikal, nggak usah dibuktikan lagi. Kasih sayang suami pada istrinya dan sebaliknya. It is not a part of konsistensi logik maupun korespondensi, tapi dia praktikal. Dan nanti kita dalam ilmu pengetahuan teknik itu sangat banyak menggunakan prinsip practicality. Bahkan nanti berpengaruh ke matematis. Dalam teori nonlinear yang saya tekuni itu ada yang namanya practical stabilization. Dia nggak mungkin stabil asimtotik, tapi secara praktis dia bisa distabilkan. Nah, jadi ini penting ya, bahwa ujung-ujungnya sains itu bukan untuk sains itu sendiri, tapi sains itu adalah untuk kemanfaatan praktis. Nanti masih ada lagi kebenaran dengan konsensus. Seperti tadi yang diceritakan Pak Medi, para ahli setelah melihat kegunaannya dan lain-lain, mengambil konsensus. Ya, ini walaupun solusi eksaknya nggak bisa dapat, nah, jadi area-area simulasi dan lain-lain itu nggak ada masalah ya. Tapi asal kita tahu posisi kita ada di mana begitu ya. Jadi sains dan teknologi itu sangat luas sekali. Asal kita tahu posisi kita ada di mana dan tetap ya nanti pengujiannya seperti apa, karena critical thinking, skeptisisme, ketidakyakinan bahwa hipotesa yang kita buat itu benar, itu menjadi dasar ya bahwa dalam spirit scientific harus kita lakukanlah sebuah pengujian yang cukup ya untuk meyakinkan kita apakah kita itu benar-benar sudah sampai layak mempublikasi atau mendeliver sebuah discovery kita dan mengklaimnya sebagai bagian dari bangunan besar sains dan teknologi. Itu Putri. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Nah, termasuk yang tadi kita bantah itu penting, bahwa kalau sesuatu itu tidak indrawi, bukan berarti dia kehilangan nilainya. Nah, Karl Popper juga malah menegaskan ke para positivis itu ya, hati-hati. Kemajuan-kemajuan ilmu yang luar biasa itu malah karena hal-hal yang nggak indrawi, termasuk matematik itu nggak indrawi. Semakin kesana matematik semakin abstrak, semakin nggak indrawi. Contohnya kalau kita bicara ruang vektor dimensi 1000, itu indrawinya bagaimana? Kalau kita membuat support vektor mesin dengan mesin learning dengan 30.000 fitur, 30.000 variabel prediktor, itu yang digunakan untuk credit scoringnya sesama yang di kali P itu ya. Itu kan seluruh data di handphone kita itu mulai dari pergerakan kita dan lain-lain dipakai untuk memberikan kredit scoring. Setiap masyarakat Cina, rakyat Cina itu punya nilai kredit. Nah, itu dikembangkan dari ribuan variabel. Ribuan variabel itu dinyatakan dalam ruang vektor, vektor space. Vektor space dimensi 30.000. Itu bagaimana indrawinya? Tidak bisa. Itu hanya bisa dikayalkan ya imajinasi kita. Imajinasi supaya konsisten dimatematifikasi. Ya, supaya bisa diolah dengan baik dan nanti dibantu oleh komputer. Karena komputer mengolah data itu dalam bentuk vektor matriks. Jadi ibu-ibu mulai mengenal ya bahwa prinsip positivisme ekstrim yang semua riset itu betul-betul harus basisnya itu
hanya data empirical itu nggak benar. Ya, kalau di bidang elektroteknik banyak sekali nanti bapak-bapak yang malah bermainnya di bidang yang non-empiricalnya. Misalnya matematisnya, pengembangan algoritma, pengembangan struktur sistem. Ya. Nah, asal kita tahu, oh kalau saya ini sedang bicara non-linear system di bagian yang non-empirical ini, alat utamanya matematis ya. Kalau bukti ya bukti matematis. Kalau kita sedang bicara kebenaran praktis kayak Pak Medi tadi dan Ibu, simulasinya harus betul-betul bisa menunjukkan kalau dalam kondisi tertentu dia bisa berguna. Ya. Dan diuji dengan semangat kritis. Jadi jangan semangat kritis itu apa? Jangan kita terbiasa membenarkan hipotesa kita sendiri. Nah, itu bukan sikap saintifik. Sikap saintifik yang benar adalah bahwa kita merasa kebenaran atau hipotesa kita itu sebelum betul-betul diuji itu mungkin benar dan mungkin salah. Setiap kita menguji, nilai kemungkinan dia benar bertambah sedikit. We are closing the truth ya. Kita berusaha mendekati kebenaran dan tidak akan pernah sampai. Itu. Nah, spirit itu yang perlu. Ya, barangkali sebagai pemanasan ini sudah minggu ketiga ya. Masih pemanasan ya, kita punya 16 minggu, santai aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, last question barangkali ada. Kuis sudah menanti Anda, biasa ya. Oke, selamat pagi, mengerjakan kuis seperti biasa di EduNext dan jangan lupa dipencet absen. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.